Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Iya, jadi hari ini kita akan belajar tentang IPA. Namun sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk Tony silahkan untuk memimpin doanya ya. Ya. Oke, setelah kita berdoa, coba kita tengok samping kanan dan samping kiri. Ada apa? Apakah ada sesuatu? Jika ada sesuatu, silakan diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah. Ya, karena ruangan yang bersih dapat menciptakan pembelajaran yang nyaman. Nah, pada hari ini kira-kira ada yang tidak masuk teman kalian? Oh, masuk semua. Alhamdulillah, bagus sekali. Baik, apakah kalian ada yang masih ingat terkait pembelajaran pertemuan lalu? Ada yang masih ingat? Iya, Ani? Iya, benar sekali. Ani mengatakan bahwa pertemuan minggu lalu kita belajar tentang proses pembentukan pada lensa dan cermin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses pembentukan bayangan pada mata manusia. Nah, perlu kita ketahui bahwa proses pembentukan bayangan tidak terjadi pada lensa dan cermin saja, melainkan juga terjadi pada mata kita. Nah, pada mata kita ini juga terdapat lensa loh, jadi dapat juga terjadi proses pembentukan bayangan, sehingga kita dapat melihat seperti ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita nanti akan belajar tentang struktur dan fungsi bagian mata pada manusia. Kemudian kita akan mendeskripsikan terkait gangguan pada mata manusia. Nah, setelah itu kita akan melakukan suatu percobaan sederhana dengan mengamati sebuah gambar. Selanjutnya, hasil dari proses percobaan tadi kita akan melakukan presentasi setiap kelompok ya nanti. Nah, sekarang kita akan membagikan menjadi beberapa kelompok ya. Di kelas ini terdiri dari berapa siswa jumlahnya? Oh, 30. Oke, jadi kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Nah, nanti terdiri dari 6 anggota berarti. Ya. Oke, silahkan bergabung ke kelompok masing-masing yang sudah ditentukan. Dan sekarang coba kalian buka LKS yang sudah disediakan di depan meja kalian. Coba kalian buka bersama teman kelompok kalian. Kalian amati di situ terdiri dari suatu percobaan sederhana, di mana di situ terdiri dari tujuan dari percobaan, kemudian ada alat dan bahan, dan juga ada langkah-langkahnya. Kemudian akan menyusun suatu rumusan masalah, juga ada hipotesisnya, dan juga ada suatu pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari sini mari kita diskusikan terlebih dahulu bersama teman-teman kelompok kalian terkait rumusan masalah dan hipotesisnya. Nah, apakah dari sini ada pertanyaan? Ya, Ani ingin bertanya apa? Iya, benar sekali. Nantinya hipotesis ini menjawab dari rumusan masalah, di mana hipotesis ini merupakan suatu jawaban sementara sebelum kita melakukan percobaan. Iya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ari? Iya. Ya, benar sekali. Jadi kita tinggal mengamati saja di sebuah gambar tersebut, dan nantinya kita ikuti prosedur-prosedurnya, di mana kita juga memerlukan suatu sumber-sumber yang relevan untuk nantinya, seperti buku bacaan yang kalian miliki. Ya. Oke, dari sini apabila sudah tidak ada pertanyaan, silahkan masing-masing kelompok untuk mengisi rumusan masalah serta hipotesisnya. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok silahkan langsung untuk melakukan percobaannya. Baik, masing-masing kelompok sudah selesai untuk melakukan percobaannya ya. Ya, sekarang mungkin dari hasil percobaannya tadi kita bandingkan antara hipotesis atau dugaan sementara atau jawaban sementara tadi dengan hasil dari percobaannya. Apakah terdapat kesamaan atau perbedaan?
Nah, masing-masing kelompok pasti sudah mengetahui jawabannya ya. Apakah tadi hipotesis kelompok ini sesuai dengan percobaan atau kelompok ini sesuai atau tidak? Nah, kalian diskusikan bersama teman kelompok dan nantinya kita akan mempresentasikan hasil percobaannya. Ya, yang dipresentasikan merupakan sebuah kesimpulan ya. Jadi, sekarang kesimpulan dari hasil percobaan dari LKS tadi kita tuangkan ke peta konsep. Ya, kalian buat sekreatif mungkin peta konsepnya dan nantinya peta konsep ini akan menjadi media untuk kalian presentasi di depan kelas bersama teman-teman kelompok kalian. Ya, semua kelompok nantinya akan melakukan presentasi agar kita semua mengetahui hasil dari percobaan teman-teman kalian ya. Nah, untuk membuat peta konsepnya kira-kira diberi waktu sekitar 20 menit cukup ya? Ya, silahkan dimulai dari sekarang. Oke, 20 menit sudah berlalu, mari kita melakukan sebuah presentasinya masing-masing kelompok. Nanti akan dipanggil secara acak. Nah, sekarang kelompok yang pertama maju adalah kelompok 3. Ya, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan bersama teman-teman kelompoknya masing-masing. Baik, terima kasih kelompok 3, kita beri tepuk tangan. Kemudian untuk kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang selanjutnya kita kelompok 4. Silahkan maju ke depan ya. Alhamdulillah, sekarang semua kelompok sudah melakukan presentasi di depan kelas dengan membawa medianya seperti peta konsep ya. Wah, kalian cukup kreatif sekali untuk membuat peta konsepnya. Jadi dari hasil percobaan tadi, kalian sudah mengemasnya dari sebuah kesimpulan dibentuk berupa peta konsep, lalu kalian presentasikan di depan kelas bersama teman-teman kalian. Wah, itu cukup bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari sini tadi kita sudah belajar tentang apa saja kira-kira? Ada yang mau membantu menjawab? Iya, silahkan untuk Tia. Ya, benar sekali, Tia menjawab bahwa pada hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi bagian mata pada manusia. Kemudian sudah melakukan percobaan, sudah mengetahui terkait gangguan pada mata. Kemudian kita juga sudah mempresentasikan dari hasil percobaan, di mana hasil percobaannya ini kita presentasikan bersama teman-teman sekelas ya. Dan rata-rata semua hasil kesimpulannya itu adalah sama. Jadi kalian cukup bagus sekali. Sekarang coba kalian lihat di LKS kalian di halaman terakhir ya. Di situ terdiri dari latihan soal. Ya, latihan soal itu nantinya kalian kerjakan ya di rumah untuk menambah pemahaman pembelajaran kita pada hari ini. Nanti tugasnya ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ketika ada pelajaran IPA lagi. Ya, dikumpulkan di awal pembelajaran ya. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang proses pembentukan bayangan pada mata serangga. Kenapa demikian? Karena kita sudah belajar tentang proses pembentukan bayangan pada mata manusia. Sekarang gantian ke mata serangga. Nah, dari sini, dari pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.